Yang mereka pikirkan kadang bukan dirinya sendiri. Mereka kadang memikirkan, jangankan keluarga, mereka memikirkan sapinya. Dia mengembangkannya minimal invasif, jadi seminimal mungkin pasien sembuh. Kalau bisa kita nggak ngapa-ngapain tapi dia sembuh. Oh, caranya di beberapa hal, termasuk yang saya kembangkan saat ini. Jadi menggunakan, sebetulnya kelebihan dari operasi ini, segala jenis batu bisa ditangani. Segala ukuran batu juga bisa ditangani. Namun, Pak, Bapak nggak usah khawatir. Saya nggak akan nyentuh badan Bapak dengan pisau. Jadi saya nggak butuh belekan sama sekali. Pasca operasi Bapak nggak akan dijahit. Pasca operasi Bapak bisa langsung bekerja. Badan yang saat ini diberikan dalam waktu sehat ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan terlena. Karena kan kalau usia 20-30, Kedai hitam putih, SLI Group, Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bergabunglah dengan Bank Rembang, dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nabung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TV, kembali lagi dalam acara Lebih Dekat. Dan kita bersama tokoh-tokoh yang sangat inspiratif di Kabupaten Rembang. Saya sapa terlebih dahulu. Halo Dr. Muhammad Isa Fuad Alfan. Dr. Muhammad Isa Fuad Alfan, SPU, dokter spesialis urologi di RSUD Rembang. Selamat datang dok, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya dok untuk merawat pasien ya. Alhamdulillah. Ini inspiratif banget nih teman-teman. Jadi kita akan lebih dekat dengan dokter Fuad. Saya ingin bertanya terlebih dahulu dok. Awal perjalanan karir dokter sampai di rumah sakit RSUD Rembang itu bagaimana dok sebagai dokter urologi? Ya, saya ngambil sekolah di Trisakti. Waktu S1-nya ngambil dokter umum, terus kemudian saya ngambil urologi di RSM.
FKUI, lulus tahun 2022, terus kemudian selama saya sekolah sebetulnya terdengar bahwa pelayanan urologi Rembang itu belum berjalan dengan baik. Terus kemudian memang dari RSUD tersebut butuh gitu ya pelayanan dari urologi, karena itu kan itu salah satu cabang ilmu yang kurang dikenal tapi sebetulnya bermakna, jadi dibutuhkan oleh masyarakat. Terus kemudian ya saya ikhtiar coba saya datang ke sini, terus kemudian bercoba berbincang-bincang sama beberapa dokter, terus kemudian akhirnya ya bismillah saya akhirnya tahun 2022 pertengahan saya bergabung sama RSUD Rembang. Oke. Nah, urologi sendiri ini kan awam ya di mata masyarakat. Kenapa dokter lebih fokus kepada urologi ini? Oke, jadi sebetulnya urologi sendiri sih cabang ilmu bedah ya. Iya. Cabang ilmu bedah di Indonesia baru dikenal tuh tahun 1973. Terus kemudian berkembang di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, ada Ikatan Ahli Urologi. Iya. Terus kemudian jumlahnya bertambah, tapi hingga tahun 2017, waktu itu saya baru memutuskan masuk urologi, jumlahnya nggak nyampe 500 untuk di seluruh Indonesia. Terus kemudian sama seperti masalah dokter-dokter yang lain, penyebaran dari dokter urologi sendiri itu belum secara merata. Iya. Terus kemudian saya rasa urologi begitu saya mendalami cukup menarik. Kenapa menariknya? Karena teknologinya tinggi. Saya termasuk orang yang suka yang teknologinya ada pengembangan, terus menggunakan lensa, menggunakan laser, terus kemudian minimal invasif. Dari sisi saya sebagai dulu saya pernah sakit juga. Kalau sakit terus kemudian berobat ke dokter, kok takut ya? Oh iya. Mulai dari dulu mungkin zaman 70-an, zaman 60-an, kalau sakit ke dokter pasti disuntik. Jadi ingatan mungkin bapak ibu kita, mindsetnya itu pasti berhubungan dengan jarum suntik. Betul. Begitu berhubungan dengan bedah, pasti dokter bedah itu nggak jauhnya sama tukang Anestesi. bukan sama tukang daging gitu. Bawaannya pengen motong aja. Begitu saya mendalami urologi, kok urologi nggak demikian. Dia mengembangkannya minimal invasif. Jadi seminimal mungkin pasien sembuh. Kalau bisa kita nggak ngapa-ngapain tapi dia sembuh. Oh, caranya di beberapa hal, termasuk yang saya kembangkan saat ini. Jadi menggunakan kamera kecil masuk ke dalam. Nah, Oke, dari dokter tugas di RSUD Rembang sendiri nih, ada nggak sih pengalaman menarik? Nih, saya pernah dengar katanya dokter pernah kejebak macet di Batangan Rembang. Nah, itu ceritanya gimana tuh, Dok? Iya, saya bukan orang sini. Oh, aslinya mana? Saya orang Jakarta. Oh, asli Jadi Jakarta. saya dari kecil sampai besar di Jakarta. Terus kemudian ya terus saya bilang saya ikhtiar coba mengabdi di RSUD Rembang, di daerah Rembang. Saya dan keluarga saya memutuskan tinggal di Kabupaten Pati karena ada sekolah. Saya memikirkan saya lulusan dari Al Azhar juga, jadi anak saya sekolah di Al Azhar gitu. Jadi saat Batangan waktu itu parah banget ya, tahun 2002-2023 itu ya, semua lagi lagi dibangun ya. Jalannya rusak banget. Terus kemudian alhamdulillah tahun 2022-2023 tuh hujan lebat, banjir, sehingga akses mobil itu sempat stuck. Sampai ada yang berhari-hari gitu ya. Sehingga saya dari Pati ke Rembang itu sempat ngerasain naik motor. Naik motor dengan hujannya, dengan lewat jakennya dan segala macam, itu jadi cerita sendiri. Jadi maksud saya abis dipikir-pikir sekarang ya luar biasa ya dari Pati ke Rembang. Tapi ya alhamdulillah didukung sama tim dari RSUD Rembang, kok mereka dengan baik hati gitu ya mau bekerja dengan baik. Terus kemudian penerimaannya masyarakat Rembang sangat baik sekali, jadi saya nyaman gitu bekerja walaupun segala macam masalah itu. Ya alhamdulillah sih dari 2002 masuk tahun ketiga, tahun keempat saya bersama tim RSUD Rembang. Oke, berdasarkan informan yang saya dapat nih, Dok, katanya poli urologi ini buka lebih awal daripada poli-poli yang lainnya. Ini kenapa, Dok? Apa ada spesialnya atau gimana? Enggak, cuman memang saya termasuk orang yang bangun pagi terus kemudian saya dari Pati datangnya cukup pagi, 7:30 saya udah sampai di poliklinik gitu ya. Terus saya mengacak, saya dari Pati pagi, terus tapi ternyata ada pasien yang jauh lebih pagi dari saya. Apalagi kan kalau kita ngelihat posisi RSUD Rembang dibandingkan Kabupaten Rembang yang diameternya cukup jauh ya, mulai dari Sarang, Kragan segala macam, pasien butuh waktu 1 jam lebih untuk sampai ke RSUD Rembang. Jadi saya pikir
kenapa saya nggak pagi aja mulai gitu? Kenapa nggak saya menghormati orang yang lebih tua dari saya, yang effortnya lebih jauh daripada saya dari Pati? Wah, dia berpuluh-puluh kilometer untuk ketemu sama saya gitu ya. Jadi saya diskusi sama tim. Alhamdulillah saya timnya juga enak gitu ya. Jadi saya minta pendaftaran pagi, melayani pagi, mereka tidak berkeberatan dengan senang hati. Jadi saya mulai 7:30 alhamdulillah. Terus kemudian saya melayani ya alhamdulillah termasuk yang paling pagi. Terus kalau pasien udah selesai, saya pindah ke ruang operasi. Melayani sekitar 5-7 pasien. Setiap harinya itu, Dok? Iya, alhamdulillah karena kan saat ini di RSUD Rembang saya sendiri. Oh, saya dokternya urologi cuma satu? Iya, saya cuma satu. Tapi didukung banyak, ada perawat dan segala macam gitu. 5-7 operasi sendiri alhamdulillah. Terus kemudian kalau ada pasien yang belum tertangani gitu, misalnya karena jauhnya rumah atau ada masalah, misalnya wah motornya mogok atau ada segala macam, apalagi ini Pantura ya. Angka kecelakaannya tinggi dan segala macam. Jadi mungkin ada satu lain hal ya, pasien baru datang sekitar jam 12 atau apa ya, saya tangani lagi, saya memberikan pelayanan lagi gitu. Ya alhamdulillah sih penerimaannya cukup baik. Alhamdulillah. Rembang. Ya, Masya Allah sekali teman-teman. Ini keren banget. Dokter yang mengabdi kepada masyarakat, yang penuh effort dan tanggung jawab. Pokoknya terima kasih pada Dokter Fuad yang telah mengabdikan diri untuk Kabupaten Rembang, dan semoga masyarakat Kabupaten Rembang juga sehat selalu. Oke, masuk kepada segmen kedua ya, Dok, tentang operasi kencing batu tanpa bedah. Belakangan ini publik kan mulai ramai nih, sudah membicarakan tentang metode operasi kencing batu tanpa bedah terbuka. Nah, saya pengen tahu teknologi apa sih sebenarnya yang digunakan sampai sekeren itu, sampai secanggih itu? Ya sebetulnya teknologi kita kan pasti berkembang ya, di dunia ini teknologi berkembang. Kalau operasi ini sendiri sebetulnya tahun 70-an udah dikerjakan di luar negeri. Terus kemudian tapi sama seperti barang-barang elektronik yang lain ya. Jadi mungkin dulu HP itu barang yang mewah. Tapi lama-lama dengan masifnya produksi dari pabrik dan segala macam, harganya makin lama makin terjangkau. Terus kemudian saya mencoba mencari nih, apa ada alat yang mungkin kita udah bisa mulai terapi dan kita terapkan di Rembang. Saya diskusi dengan bagian manajemen, oh ternyata memang ada alat-alat yang cukup murah yang bisa digunakan dengan kualitas yang cukup baik, yang bisa kita terapkan di Rembang ini. Masyarakat Rembang sebenarnya cukup unik. Jadi kan rata-rata mereka itu nelayan. Ada yang bekerja sebagai petani ya, petani nelayan. Yang mereka pikirkan kadang bukan dirinya sendiri. Mereka kadang memikirkan, jangankan keluarga, mereka memikirkan sapinya, mereka memikirkan kambingnya, ternaknya yang mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan kalau saya harus operasi terbuka, saya harus dirawat di rumah sakit sampai berhari-hari, saya nggak boleh mengangkat berat atau segala macam, maka ternak saya akan terbengkalai. Maka karena mereka bekerja harian, upahnya harian, kalau nggak bekerja nelayan, mereka nggak bisa ngasih makan keluarga. Pemikirannya sangat jauh gitu ya. Jadi mereka sangat keberatan kalau operasi terbuka. Di situ saya coba kembangkan, tadi saya bilang ada alat. Kita punya alat laser. Kebetulan ini standarnya internasional, dengan dukungan segala macam kita bisa hadirkan di sini. Terus kemudian ada alat endoskopi ya. Jadi saat ini kamera tuh udah canggih banget. Ada kamera yang sangat kecil, ukurannya mungkin kurang lebih kecil dari ballpoint. Lebih kecil lagi dari ballpoint ya. Terus kemudian kalau zaman dulu laser selang tersebut rigid, jadi dia cuman kaku gitu ya. Zaman sekarang dia bisa bergerak, kanan kiri berputar, masuk dari dalam tubuh kita tanpa penuh sayatan. Terus kemudian dibantu sama laser, kita bisa menghancurkan batunya. Batunya yang udah hancur nanti kita keluarkan dengan alat penghisap. Jadi gampangnya ya seperti itu. Jadi kita bayangkan ke pasien, Pak, Bapak nggak usah khawatir, saya nggak akan nyentuh badan Bapak dengan pisau. Jadi saya nggak butuh belekan sama sekali. Pasca operasi Bapak nggak akan dijahit. Pasca operasi Bapak bisa langsung bekerja. Jadi itu akan meringankan perasaan dari pasien bahwa setelah ini saya masih bisa mancing lagi, setelah ini saya bisa masih nelayan lagi, setelah ini saya bisa ngebajak sawah lagi gitu. Memang ada keterbatasan dari alat tersebut, tapi selain dari alat tersebut kita punya alat ESWL. Jadi untuk batu-batu yang tidak begitu kompleks, kita bisa bahkan tanpa operasi, tanpa pembiusan, pasien nanti akan berbaring dengan alat gelombang getar,
batunya dihancurin terus kemudian batu itu larut bersama dengan pipis. Oh gitu. Itu lebih ada. canggih juga Bukan, ya. kalau dibilang canggih, jadi itu saling melengkapi. Oke. Jadi kalau misalnya ibarat masak gitu ya, kita masak dengan penggorengan, ada wajan, ternyata ada alat bakar, itu saling melengkapi. Kalau misalnya kita butuh masak air, nggak mungkin pakai wajan, makainya panci, nah gitu, saling melengkapi. Oke, berarti bisa dibilang ini metode ini punya kelebihan ya dibandingkan operasi konvensional. Berarti ini bisa dikatakan bisa cepat sembuhnya atau gimana, Dok? Yang pasti dengan cepat sembuh ya, karena pasien nggak ada rasa nyeri sama sekali. Kita nggak ada belekan, nggak ada apa-apa. Terus kemudian 1 hari pasca pengobatan operasi tersebut, pasien bisa pulang. Kalau pasiennya stabil. Jadi misal saya kan biasa operasi pagi, siang udah selesai, pasien sudah sadar gitu ya, kembali ke ruangan, kita lihat kondisi pasien stabil, nggak ada keluhan, nggak ada demam, nggak ada masalah. Besok paginya kita lihat pasien udah bisa jalan, udah bisa makan, diajak bicara oke, nggak ada masalah, bisa pulang. Oke, untuk operasi ini apakah semua orang atau semua pasien itu bisa masuk ke golongan tanpa bedah ini? Apa ada kriteria khusus, Dok? Ya, yang pasti sebetulnya kelebihan dari operasi ini segala jenis batu bisa ditangani. Segala ukuran batu juga bisa ditangani. Namun, kita harus menimbang-nimbang. Dengan besarnya batu, biasanya jalannya operasi lebih lama. Jadi kalau misalnya memang ternyata batunya besar sekali, saya akan sampaikan ke pasien, Pak, ini batunya terlampau besar, mungkin ada jalan yang lain. Memang pilihan dari urologi, saya belum selesai, jadi pengembangan urologi masih ada di tempat yang lain gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak memungkinkan atau ternyata pasiennya, ada beberapa pasien yang cukup suka dengan operasi terbuka. Pak, ini dengan tindakan ini saya butuh waktu sekitar 2 jam baru selesai. Ada pasien yang, saya nggak mau, Dok, kelamaan 2 jam, saya pengen yang cepat aja. Jadi saya cepat bangun, ketemu sama keluarga, walaupun ada bekas operasinya nggak ada masalah, saya hormati. Jadi setidaknya pasien punya pilihan. Dia ada yang lebih suka operasi terbuka, oke, saya kerjakan. Dia ada yang lebih suka operasi tanpa sayatan, dengan senang hati saya kerjakan. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, dan kembali lagi saya hormati pilihan dari pasien, dan yang penting kita bisa melayani pasien dengan baik. Oke, untuk warga Rembang semuanya udah tahu nih ya, sekilas balik dari RSUD Rembang, bahwasannya RSUD Rembang itu udah punya berbagai macam alat dan metode yang sangat canggih. Jadi jangan takut lagi untuk ke RSUD. Kemudian masuk ke segmen 3 tentang mitos dan fakta kencing batu. Yang pertama, banyak masyarakat percaya kalau minum es air atau duduk di lantai dingin bisa disebabkan kencing batu. Sebenarnya apa penyebab paling umum batu ginjal atau batu saluran kemih? Oke, rata-rata kurang minum, dehidrasi. Oke, berarti kalau mitos misalnya, ya itu mitos sekali. Jadi memang kita hidup di Pulau Jawa ini banyak mitos ya yang berkembang di masyarakat ya. Tapi memang butuh effort. Jadi ditambah sekarang pengembangan teknologi, ada informasi yang cukup cepat. Mitos-mitos di Jawa yang berkembang berpuluh-puluh tahun gitu ya. Sedikit demi sedikit kita bisa memberitahu banyak jawaban. Bahwa ini benar, ini salah. Walaupun memang kita harus ngelihat nih, ada wisdom, ada pendapat dari masa lalu, apa sih yang sebetulnya yang mendasari pendapat tersebut. Misalnya, sebetulnya nggak boleh minum es. Mungkin kalau minum esnya, minumnya adalah air es, dia cuma mau minum sedikit. Jadi mungkin orang zaman dulu inginnya minumnya lebih banyak. Jadi itu mendasari jangan minum yang dingin, minumnya yang cukup hangat. Jadi minumnya lebih banyak, apalagi kan kita banyak nelayan. Nelayan itu kalau misalnya dia berlayar itu nggak sejam 2 jam atau setengah jam, nggak mungkin. Pembekalannya rata-rata kurang. Jadi seharusnya kan kita asupan cairan 3 liter sampai 4 liter sehari harus banyak. Apalagi nelayan, dia kena matahari, panas, bekerja fisik, asupan cairannya amat sangat kurang. Akhirnya pasien yang nelayan langganan sama saya. Nelayan, terus kemudian supir. Atau petani itu langganan. Jadi yang mendasari sebetulnya kalau kita pikirkan sama-sama kurang minum. Itu kalau duduk di lantai enggak, itu jelas sangat mitos ya. Sangat mitos ya, Dok. Kalau duduk di lantai saya rasa enggak ya, mau duduk di lantai, mau duduk di tanah, duduk di kursi, kalau kurang minum sama aja. Oke. Lalu gaya hidup seperti apa sih, Dok, yang perlu diterapkan oleh masyarakat agar terhindar dari penyakit tersebut? Iya. Saya termasuk dokter yang menganut kalau kita beraktivitas fisik itu baik.
bagi tubuh kita secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya memang kita sakit, salah satunya sakit batu ginjal gitu ya, ada harus yang kita ubah. Minimal kalau pasien itu kurang bergerak, kurang aktivitas fisik, saya akan ngomong, Pak, Bu, tolong aktivitas fisiknya disesuaikan dengan usianya. Jadi kalau misalnya usianya 40-50, disesuaikan. Yang biasanya nggak pernah aktivitas fisik, tolong aktivitas fisik. Yang biasanya kurang minum, tolong minum. Kalau usia 20-30, ada yang juga mulai kena batu ginjal gitu ya. Saya evaluasi lagi, apa yang menjadi mendasari. Misal, oh dia suka begadang. Begadangnya jam 11 malam, tidur jam 3 pagi, paginya tidur. Sampai siang, terus kemudian dia baru beraktivitas sore. Sorenya terus kemudian apa? Oh mungkin dia konten kreator, oh mungkin dia ternyata kerjanya bartender atau apa segala macem gitu ya, yang kerjanya sore hari atau dia buka angkringan gitu ya. Nggak sempat olahraga karena satu dan lain hal, saya akan mewajibkan pasien untuk olahraga. Minimal setengah jam sampai 1 jam. Dan kemudian biasanya pasien akan nanya, dok saya harus apa dok? Lari dok. Saya kalau misalnya usia 50, 40, 50 saya minta jalan. Minimal 1 jam. Jalan, ya. Dan olahraga otot jangan lupa. Ya, angkat beban. Terus kemudian push up, sit up, squat dan segala macam. Kalau bisa ada akses ke tempat fitness di dekat rumah atau apa, tolong diaplikasikan. Karena investasi. Kalau usia 20-30 kita menyia-nyiakan otot yang kita berikan, badan-badan yang kita berikan, nanti usia 50-60 akan sakit-sakitan. Terus kemudian pasti pasien itu banyak, orang Jawa suka banget makan kerupuk. Orang Jawa suka banget makan goreng-gorengan. Iya, betul. Bertahun-tahun itu masuk ke dalam tubuh. Menumpuk. Usia 40-50 pasti sakit. Iya. Terus, kolesterol ya dok? Bukan masalah kolesterol doang. Yang pasti komposisi tubuhnya berubah. Komposisi tubuhnya berubah, sakitnya jadi ada banyak. Entah kencing manis atau segala macam. Belum lagi gula-gulaan, tepung-tepungan. Jadi kalau pasien saya yang sering ketemu saya pasti tahu, Dokter Fuad pasti ngomong jangan kurangi makan tepung-tepungan dalam bentuk apapun. Mau itu jadi kerupuk, mau itu jadi seblak, cilok, cireng, terus kemudian apapun itu ya, ya kerupuk lah, keripik-keripik dan segala macam. Kalau bisa dikurangi atau dibatasi, ditambah olahraga. Karena dengan BMI kita turun, otomatis resiko kena batu ginjal akan menurun. Lebih dari itu asupan cairan. Kalau ternyata BMI-nya udah bagus, pasien sudah aktivitas dengan baik, asupan cairan sudah cukup, nanti saya per personal akan menilai pasien, apalagi nih diet-diet yang bisa kita lakukan. Karena kalau pasien itu nanya, dok pantangannya apa dok? Saya nggak boleh makan apa, seakan-akan ada suatu makanan yang dikeramatkan gitu ya. Jangan pernah disentuh, jangan pernah dipegang, jangan pernah dimakan. Insya Allah sakit batu ginjal nggak bisa seperti itu. Ini nggak bisa seperti itu. Jadi memang kita harus holistik, kita harus ngeliat pasien itu secara keseluruhan apa yang bisa kita perbaiki. Baik, terima kasih. Nah ini pesan dari dokter nih untuk masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Rembang dan terutama untuk kaum Gen Z yang suka rebahan, suka makan seblak cilor seperti itu dok. Ini pesannya apa nih kepada masyarakat agar lebih aware terhadap kesehatan, agar nggak sakit gitu dok? Monggo. Kalau dari saya sih pesan olahraga. Saya pesan olahraga, jadi untuk masyarakat yang masih muda, yang usianya produktif 20-30, badan yang saat ini diberikan dalam waktu sehat ini harus dimanfaatkan dengan baik, jangan terlena. Karena kan kalau usia 20-30 seakan-akan seperti Superman gitu ya, nggak akan sakit, begadang nggak akan ada masalah, makan bisa sembarangan, makan seblak, cilok, cireng, makan seblak tiap hari, minum es teh manis murah, mudah gitu ya. Terus sisanya sakit-sakitan, udah nggak bisa. Setiap 10 tahun saya berpendapat menganut, setiap 10 tahun badan kita berubah. Kalau usia 10-20 tahun itu kita rasanya baik-baik aja, lihat aja 20-30 pasti akan berubah lagi, udah mulai sakit-sakitan, pinggangnya sakit, badannya udah mulai sakit, udah mulai pilek-pilek. Itu ada baiknya olahraga minimal setengah jam sampai 1 jam. Olahraga apa aja itu baik. Kalau bisa 2-3 kali sehari. Batasi asupan cairan, batasi asupan gula. Yang manis-manis, saya nggak bisa menyebut merek, tapi gula mau bentuknya es krim, mau bentuknya coklat, mau bentuknya di es teh manis, mau bentukannya jadi permen atau apapun, tolong dibatasi. Terus kemudian tepung-tepungan itu bocor halus ya.
Kadang-kadang berubah jadi martabak, kadang-kadang berubah jadi kerupuk, kadang-kadang berubah jadi seblak, kadang-kadang berubah jadi kue-kuehan segala macam. Jajanan-jajanan pasar semuanya tepung-tepungan. Kalau bisa itu dihindari. Dua hal itu akan kalau dibatasi, kalau itu diubah, insya Allah bukan cuma sakit batu ginjal aja, sakit-sakit yang lain juga akan tertangani sebetulnya. Oke, lebih meminimalisir ya dok berarti. Oke, terima kasih Dokter Fuad dan ini sangat edukatif dan inspiratif banget buat kita. Oke, kita masuk segmen terakhir yaitu cepat atau jujur. Saya akan kasih pilihan dan pertanyaan, dokter harus menjawab dengan jujur ya. Oke, yang pertama, pilih pasien yang cerewet tapi patuh atau pasien pendiam tapi susah dikasih tahu? Ya, cerewet lah. Cerewet tapi patuh. Oke, yang kedua, 3 alat favorit dokter di ruang tindakan RSUD Rembang. Susah ya. saya menilai. Saya suka laser, laser holmium saya. Laser? Saya suka RIRS. Ya. Terus yang kemudian yang saya suka alat penghancur batu. Ya, jadi saya memang sangat suka penghancur batu karena puas gitu ya. Jadi ada penyakit yang benar-benar bisa kita keluarkan. Terus kemudian saya merasa puas karena batu sudah selesai. Pasien juga merasa puas karena ada hasil yang tampak. Oke, terima kasih. Dan ini terakhir, kalau dokter Fuad nggak jadi dokter urologi, dokter mau jadi apa? Saya? Iya. Mungkin saya akan jadi koki atau pengusaha mungkin. Koki atau pengusaha. Oke, nice. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Dokter Fuad. Terima kasih atas waktunya. Oke, sampai jumpa lagi di lebih dekat. Dan terima kasih atas waktunya teman-teman. Jangan lupa untuk melihat konten-konten kita lagi yang lebih edukatif tentunya bersama tokoh-tokoh inspiratif Kabupaten Rembang. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedai hitam putih, SLI Group, Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bergabunglah dengan Bank Rembang, dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong.